Bapak dan Ibu sekalian, banyak filosofi hidup di masing-masing daerah. Masing-masing daerah atau masing-masing klaster ya, masing-masing klaster itu memiliki sebuah pemaknaan hidup sendiri-sendiri dan juga pemaknaan hidup diimplementasi ke masyarakatannya. Saya ambil contoh misalkan, mohon maaf ini jika kurang tepat. Saya mengambil pemaknaan hidup. Pemaknaan hidup itu berada di daerah Bojonegoro, Blora. Bagaimana orang bisa enggak di sana itu memaknai tentang 5 hal ini? Bagaimana hidup itu harus nemenke, bagaimana hidup itu harus becik, bagaimana hidup itu harus rukun, bagaimana hidup itu harus waras. Nah, ini pemaknaan daerah sekitar. Apakah pemaknaan demen, becik, rukun, seger, waras ini sudah terimplementasi dalam pendidikan kita? Nah, atau konsep-konsepnya bagaimana ya? Itu bisa jadi menjadi sebuah tulisan yang bagus. Kemudian kita juga bisa melihat dari konsep itu, orang itu jangan sampai jengki, jengkri. Ya. Kemudian orang itu jangan sampai sre itu jegal. Terus kemudian orang itu jangan sampai panas ten, manas-manasi, tukang manas-manasi, tukang kompor dan sebagainya gitu ya. Kemudian jangan sampai dapen atau jangan sampai kemudian kemiren atau iri. Ini sudahkah ini kita masukkan dalam sekolah kita, dalam pola-pola pendidikan kita. Termasuk kita kan sudah kalau yang tadi itu mungkin asing ya Bapak dan Ibu ya, atau mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Kalau di Jawa umum ini ada filosofi makna hidup yang seharusnya ini kita juga masukkan, kita integrasikan dalam sebuah pembelajaran kita. Misalkan dari suku Madura, ada suku Madura mohon maaf, mungkin ada yang salah. Orang Madura tak takut mati, tapi takut lapar. Jadi orang Madura itu tidak takut mati, tapi orang Madura itu takut lapar. Dari sini, ini menunjukkan tentang etos kerja yang luar biasa. Kemudian ada juga ojo ngumunan, ojo kagetan, dan seterusnya. Ini Jawa banget ya. Mungkin ini umum, Bapak dan Ibu. Jika kita menggunakan ini, sebagai tulisan, kita bisa menarik nih. Bagaimana ya cara mengimplementasikan ini dalam sebuah pendidikan kita, atau apakah nilai-nilai ini sudah, satu, itu modal tulisan yang pertama ya, misalkan. Kemudian kita juga terinspirasi tulisan ini bisa jadi, apakah siswa-siswa kita itu sudah memiliki sifat-sifat kayak begini ya? Nah, sudah ada 2 model. Kemudian juga ada konsep-konsep Jawa, ya ini konsep-konsep Jawa, ini tentang konsep kepemimpinan ya, mungkin sudah dipahami ini Bapak dan Ibu ini. Jadi menjadi singa itu jangan lupa pada hutan. Menjadi pemimpin itu jangan lupa pada hutan. Jadi pemimpin itu jangan lupa sama rakyat. Jadi kriteria pemimpin ya, menurut orang Majapahit ya kayak begini nih Bapak dan Ibu. Ini muatan lokal. Bagi Bapak dan Ibu yang ada di Mojokerto dan sekitarnya, sudahkah kita menggali kearifan lokal budaya Mojopahitan yang ada di sana? Atau hanya terstruktur hanya di bangunan-bangunannya saja? Ya nanti kita bisa tuliskan bersama-sama Bapak dan Ibu. Ternyata kita beberapa bulan yang lalu, kita dikejutkan dengan sebuah hal yang viral di kalangan anak-anak muda. Sebuah lagu yang viewernya itu sudah 93 juta yang nonton. Mengapa saya ini katakan menarik? Saya ingin melihatkan videonya meskipun cuplikan saja. Bapak dan Ibu, kita bisa melihat. Satu, di awal, ini saya potong ya Bapak dan Ibu, ini ada 3 menit, tapi sengaja saya potong, semoga tidak copyright di YouTube-nya Bapak dan Ibu di Surya. Kita bisa melihat Bapak dan Ibu. Di awal, kita bisa melihat Bapak dan Ibu, di awal itu ada filosofi hidup. Ada filosofi hidup yang dihadirkan di sebuah video ini. Nah, kita bisa melihat itu. Dia membuat kemasannya berbeda. Oke, pada bagian kedua, pada bagian kedua, dia menampilkan tentang budaya. Ada unsur banyak wayang, kemudian ada tarinya. Itu dimasukkan, dia kenalkan. Dengan sentak orang menjadi bangga. Dengan serta orang menjadi merasa memiliki. Kita sebagai orang memiliki. Sehingga viewernya itu naik. Yang mereview video ini banyak. Ini pun juga bisa kita menjadikan ini sebagai tulisan. Satu, bagaimana persepsi anak tentang pembentukan budaya seperti ini. Yang kedua, kita juga bisa merancang dan mendesain bagaimana
simbol-simbol atau bahasa-bahasa tuturan filosofi tadi masuk ke dalam sebuah proyek Bapak dan Ibu yang akan diberikan kepada anak-anak. Bisa enggak seperti itu? Kita bisa mengajarkan lewat itu. Demikian pun juga dengan video ini Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kita juga bisa melihat dua video tadi itu membuat kita semoga menginspirasi kita untuk melakukan banyak proyek-proyek yang memadukan unsur budaya kearifan lokal yang nanti kita kerjakan bersama dengan siswa kita, yang kemudian hasilnya bisa menjadi tulisan bagi kita dan bagi siswa kita. Nah, gitu ya. Jadi ada proyek yang bisa kita lakukan. Ada juga proyek misalkan dengan video ini ya. Video ini kita bisa melihat tentang ada kerukunan beragama dan sebagainya yang memang menjadi sebuah keguyupan di masyarakat kita. Mereka juga bisa diajak menulis tentang bagaimana itu terbentuk dan sebagainya. Itu menarik Bapak dan Ibu.